Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 7. Selamat datang di Sekolah Karakter dan selamat bergabung di pelajaran informatika pertemuan pertama ya. Kita akan mempelajari analisa data dan sebelumnya perkenalkan nama Ibu Tuti ya. Nanti kalian akan belajar dengan Ibu Tuti selama satu semester ini. Ya, mudah-mudahan nanti lanjut terus ya. Nah, sekarang Ibu akan langsung membuka materi Microsoft Excel, dan bagi yang pernah mempelajari ini, tidak ada salahnya ya untuk mengulang kembali atau mereview kembali agar kalian juga bisa ingat kembali apa yang pernah kalian pelajari sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang untuk menampilkan program Microsoft Excel, kita lihat di sini ada yang namanya lambangnya seperti ini. Ini Excel lambangnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, ya. Ini kan memang sudah ada data yang Ibu buat. Nah, kalau masih kosong dia seperti ini. Nah, ini ada beberapa menu yang nanti bisa kalian gunakan untuk memudahkan pekerjaan dalam membuat laporan keuangan. Nah, untuk awal kalian harus mengetahui fungsi-fungsi dari apa itu sel atau dan range ya. Nah, ini disebut dengan sel kolom dan baris ya, dimana kalian harus tahu keberadaan si kursor ini untuk mendetek data yang sudah kalian tulis ya. Misalnya seperti ini, Ibu ketik 1 lalu 2 ya. Nah, 1 misalnya data 1 ditambahkan dengan 2, bagaimana caranya? Selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Lalu di sini 1 ini adanya di sel A1 ya, adanya di sel A1. Ketik A1 lalu ditambah menggunakan tadi salah ngeklik, lalu tambahkan tanda plus, lalu ketik lagi B1 ya, B1 tinggal di enter. Jumlahnya adalah 3 ya. Kenapa penulisannya tidak langsung aja, tidak langsung sama dengan 1 ditambah 2 ya, karena ini berhubungan dengan adanya posisi kursor. Datanya ada di kursor A1 ya, atau di sel A1 dan di sel B1 seperti itu ya. Nah, sekarang kita hapus. Misalnya kamu letakkan kursornya di sini. Ada di sel apa sih? Untuk memudahkan tinggal lihat di name box. Dia ada di sel L10. L10 itu yang menggambarkan bahwa kursornya ada di kolom L baris 10 atau di sini. Nah, setiap kamu meletakkan kursor, warnanya ini akan berubah nih ya, akan berubah. Yang tadinya hitam menjadi hijau ya. Ini ada di kolom H baris 7 ya, kolom H baris 7 dan seterusnya. Ini juga kolom K baris 4. Nah, sekarang untuk penggunaan menu toolbar di sini rasanya terlalu panjang kalau Ibu menjabarkan satu persatu. Kita langsung aja. Kalian silakan buka modul yang sudah dikirimkan di modal ya. Kalian lihat di LKS 1. LKS 1 itu lalu buka halaman 4 ya, halaman 4. Nah, ini Ibu sudah buat untuk halaman 4. Bagaimana cara penulisannya? Untuk penulisan
selalu diawali di kolom A, ya, selalu diawali di kolom A. Seperti ini. Diketik seperti biasa, ya, daftar penjualan barang, lalu CV Raja Laba. Nah, lalu untuk nomor ini Ibu rubah dulu di awal, ya. Ini juga sebelum ditambahkan border. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang diketik nomor lalu nama barang. Nomornya ini ada di sel A3, lalu nama ada di sel B3, lalu barang ada di sel B4. Jumlah barang, harga barang, total harga. Nah, bagaimana supaya tulisan ini ada di tengah-tengah, ya, karena sebelumnya kan seperti ini, ya. Nah, ini langsung pindahkan saja menggunakan center. Seperti itu, ya. Sama ini juga menggunakan center. Nah, terus untuk penulisan angka, seandainya ada banyak totalnya, ini kamu ketik dulu 1, lalu 2, lalu ini di blok, lalu tarik garis sampai dengan ini, ya. Jadi tidak perlu mengetik manual 1, 2, 3, aduh kelamaan, ya. Nah, terus tinggal diisi data yang sudah ada di buku, ya, untuk nama barang, lemari es, televisi, dan lain sebagainya, jumlah barang, harga barang, lalu total harga. Nah, untuk total harga, caranya bagaimana? Caranya seperti yang tadi sudah kita pelajari, seperti ini. Jumlah barang, ya, jumlah barang ada di yang nomor 1 ada di sel C5. Lalu harga barang ada di sel D5, ya. Nah, berarti untuk menghitungnya bagaimana? Nah, ini ada rumusnya. Ibu ulang aja. Diawali dengan sama dengan, ya, lalu ini C5, ya. Berarti ketik C5. Lalu untuk menggunakan perkalian itu menggunakan tanda bintang adanya di angka 8 tapi ketik shift berbarengan. Terus untuk harga barang adanya di D5, ya. D5. Lalu tinggal enter. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Yang kedua sama dengan. Nah, karena dia ada di baris 6 tapi di kolom yang sama, berarti C6 kali, ya, D6, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini juga sama, di bawahnya juga sama. Nah, kenapa Ibu masih menggunakan yang manual? Sebenarnya bisa menggunakan yang formula yang lebih mudah. Ini untuk supaya kalian lebih mengerti bahwa posisi kursor itu kalian harus tahu, ya. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, kalau sudah tampilan ini pada saat di print, apakah sudah ada kotak-kotak? Ternyata belum, ya. Nih, kalau kita mau print, dia akan muncul print previewnya seperti ini. Nah, belum ada garis atau kotak-kotak sama sekali. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menambahkan kotak-kotaknya? Nah, caranya ini di blok, ya, dengan cara menekan mouse, lalu pilih border. Nah, pilih yang all border. Seperti ini, ya. Nah, Bu, ini nomornya kok seperti ini. Nah, nomornya ini di blok dulu deh, di blok dulu. Lalu di merge and center. Lalu pilih yang outside border. Seperti itu, ya. Lalu ini nama barang. Nama barangnya di no border dulu deh. Lalu
tinggal pilih outside border dan seterusnya. Caranya seperti itu ya, no border lalu pilih outside border. Nah gitu ya. Nah ini bagaimana caranya supaya ada di tengah-tengah. Ini di blok ya, di blok dua-duanya. Sebenarnya kalau hanya satu, kalian bisa menggunakan merge and center, bisa menggunakan ini. Tapi karena ini ada dua, untuk memudahkan, diklik, di blok dulu dari A sampai dengan E, klik kanan, lalu pilih format cell, pilih alignment, lalu di horizontalnya pilih center across selection, lalu klik OK. Nah seperti ini. Nah ini untuk halaman 4. Nah ini sebelum dirubah menjadi halaman 4, tulisannya adalah sheet ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Caranya bagaimana supaya merubah nama. Ini tinggal diklik kanan, lalu pilih rename, ketik halaman 4. Seperti itu ya. Oke, nah jadi tugas kalian adalah mengerjakan yang di halaman 4. Yang di halaman 4 ya, penyuntingan data. Nah ini kalian kerjakan halaman 4. Lalu silahkan kalian edit untuk tulisannya menggunakan bold, warna. Pokoknya dibuatlah sebagus mungkin. Ini pun bisa dibuat warna, misalnya warnanya ini, seperti ini ya. Terus kalau untuk tulisan misalnya mau dirubah warnanya menjadi biru atau warna hijau ya. Ini hanya contoh. Oke. Nah sekarang di halaman 6. Halaman 6 itu kalian lihat lagi. Halaman itu di bagian operator ya. Operator yang dikenal oleh Excel yaitu aritmatika. Prioritas pelaksanaan operasi, pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, ini tinggal diikutin aja. Kamu ketik. Jadi nanti kalau di laptop kalian kan di sini tulisannya masih sheet 1, lalu sheet 2, lalu sheet 3. Nah, untuk menambah sheetnya itu bagaimana, Bu? Misalnya di sini baru sheet 1 ya. Ini tinggal diklik tanda plusnya. Nah, ini akan menambah sheet. Nah, ya mau nambah lagi bisa, seterusnya. Ini bisa ditambah terus. Kalau mau menghapus, tinggal di klik kanan lalu pilih delete. Ya. Seperti itu seterusnya. Kalau mau menambahkan nama, tinggal klik kanan lalu pilih rename. Oke, gampang ya. Nah, untuk halaman 6, ketik dulu operator operator ya. Lalu tulis angkanya 1, nomor 1, terus 2. Nah, karena ini hanya 5 datanya, jadi kalian buat sampai 5 aja. Nah, ini seperti ini. Terus kalian hanya tinggal mengikuti aja yang ada di buku. Nih, misalnya sama dengan sama dengan, lalu tanda kurung 5, lalu tambah 2, tutup kurung, lalu kali ya atau bintang, lalu 4, tinggal enter. Ini akan muncul hasilnya. Ya, kalau ibu bisa melihat hasil 28 ini dari mana? Nih, dari sini. Dari formula bar ini yang kalian ketik nanti. Ya, ini kamu kerjakan sampai dengan yang halaman 7 yang paling atas. Nah, ini ada fungsi operator, aritmatika, dan logika di sini. Ya, jadi ada relasional dan logika. Jadi nanti kalian tambahkan di sini operator
Ini aritmatika ya. Ini aritmatika. Lalu di sini ini untuk memudahkan copy, lalu paste, ganti namanya, selalu editnya di sini ya. Operator relasional. Saya ini pakai S. Terus di sini ada berapa nih yang diminta? 1, 2, 3, 4. Ini hanya 4 ya. 1, 2, 3. Atau kalau mau lebih mudah ya tinggal diginiin aja ya. Terus di bawahnya lagi operator logika ya. Operator logika ini ada yang salah, tinggal dihapus. Nah, operator logikanya dimintanya berapa nih? Datanya yang diminta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya. Ini sampai halaman 7 ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal ketik, ikutin aja yang ada di buku. Misalnya sama dengan N. Ibu kasih contoh ya, untuk operator logikanya sama dengan N ya, buka kurung 6, lalu lebih dari 5,4, terus lebih dari 2, tutup kurung, tinggal enter. Nah, ini adalah true. Jadi 6 lebih besar dari 5, lalu 4 lebih besar dari 2. Benar atau tidak? Ya, benar. Berarti dia hasilnya adalah true. Ya, ini adalah operator logika. Nah, terus yang ini juga operator relasional. Ya, sama dengan 6 lebih besar 3. Nah, ini juga sama ya. Jadi relasional dengan logika hampir sama. Hasilnya true or false nantinya. Nah, ini untuk halaman 6. Lalu kalian buka lagi, ini terakhir. Halaman 7 adalah kesimpulan ya. Halaman 7. Berarti tadi ibu salah ini nih. Ini dipindahin dulu deh ininya, atau enggak ini diganti aja. Halaman 7, halaman 6. Nah, yang ini halaman halaman 7 deh. Ini dipindahin aja deh kalau gitu, karena nggak bisa ikat aja. Nih ya. Terus halaman 7-nya adalah kesimpulan. Ya, seperti itu ya. Nanti ini kalian kerjakan. Lalu untuk pengiriman hasilnya tinggal diserahkan di model aja ya. Oke. Nah, sekarang kita simpan. Disimpan di save as.
di save as, lalu kalau ibu kebetulan disimpannya di data E, kalau mungkin di komputer kalian di D atau di G silahkan di E, lalu pilih new folder. Nah ini new folder. Nah ini di rename, rename-nya adalah nama kalian, nama siswa, underscores, kelas, misalnya 7 Ulin, lalu underscores, analisa data. Terus untuk file name-nya, untuk file name-nya LKS bab 1 pengenalan analisa data, tinggal di save seperti itu ya. Nah ini otomatis akan muncul di sini LKS bab 1 pengenalan analisa data. Nah ini nanti kalian kerjakan di halaman 4, halaman 6, dan halaman 7 ya. Ibu rasa cukup sekian untuk tutorial hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab di Zoom, ketemu di Zoom ya. Silahkan kalian bertanya kalau memang sekiranya masih belum mengerti. Oke, ini ibu close. Biasakan setelah mengerjakan, setelah menyimpan di close ya, di close lalu disimpan dan tinggal di shutdown. Oke, ibu rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.